Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daryanti. Kali ini kita akan membahas topik manajemen project, yaitu developing a project network. Yaitu proses menyusun jaringan aktivitas yang menggambarkan suatu proyek yang dijalankan dari awal sampai dengan selesai. Dengan memahami network project ini, bisa menyusun pekerjaan secara terarah, melihat urutan aktivitas, dan mengendalikan timeline proyek dengan baik. Apa itu project network? Project network adalah diagram yang menunjukkan urutan aktivitas. Diagram ini membantu kita mengetahui aktivitas mana yang didahulukan, dan mana yang bisa dilakukan bersamaan, dan bagaimana alur selanjutnya ke tahap berikut. Dengan network ini juga kita bisa menghindari kesalahan urutan pekerjaan, menjaga proyek tetap berjalan sesuai dengan tahapnya atau sesuai dengan rencana. Pertimbangan utama dalam membangun network adalah yang pertama, identifikasi dulu semua aktivitas proyek. Pastikan semua pekerjaan itu ditulis dengan lengkap, mulai dari aktivitas apa aja, dan juga durasinya. Lalu selanjutnya menentukan hubungan antar aktivitas, yaitu artinya misalnya aktivitas yang harus dilakukan secara berurutan, kemudian aktivitas yang bisa paralel, dan atau aktivitas yang bercabang ke beberapa langkah berikutnya. Lalu selanjutnya pertimbangkan resource. Mungkin secara logika aktivitas itu bisa dilakukan secara bersamaan, tapi kita juga harus melihat apakah sumber dayanya itu cukup. Kemudian menentukan durasi aktivitas. Jadi durasi ini diperlukan untuk menghitung waktu proyek secara keseluruhan. Nah yang terakhir itu tetapkan titik awal dan titik akhir proyek. Karena network ini kan harus punya start dan finish yang jelas agar alurnya itu tidak membingungkan. Lalu kemudian langkah-langkah untuk membangun project network. Untuk langkah-langkah ini bisa dengan menggunakan contoh yang lebih sederhana, yaitu pertama, buat daftar aktivitas dan pendahulunya. Yang kedua, tentukan juga urutan atau hubungan kerja, yaitu tentukan mana yang serial, mana yang bersamaan, terus mana yang bercabang, dan mana yang kembali ke langkah yang semula. Lalu yang ketiga, gambar network diagram. Jadi biasanya tuh menggunakan gambar kotak atau node dan panah sebagai penghubung antar aktivitas. Lalu kemudian masukkan semua durasi aktivitasnya agar nanti tuh diagramnya itu bisa dihitung lebih lanjut, kemudian bisa dianalisis jadwalnya. Lalu yang terakhir, periksa alur awal sampai akhir. Nah di sini saya akan membagikan contoh network project menggunakan diagram, mungkin akan saya tampilkan seperti ini. Jadi diagram ini tuh menunjukkan bahwa sebuah task itu bergerak dari project manager, lalu kemudian ke developer, lalu ke quality assurance, kemudian itu finish. Nah dari diagram ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Jadi pekerjaan itu dimulai dari task baru masuk. Jadi kemudian ditambahkan ke daftar kerja, lalu kemudian dijadwalkan, dan lalu dikerjakan oleh developer. Setelah itu pekerjaan dites oleh QA. Kalau seandainya tesnya gagal, berarti pekerjaan itu kembali lagi ke developer. Tapi kalau tesnya berhasil, berarti pekerjaan itu dirilis dan statusnya menjadi selesai. Nah, ini merupakan contoh nyata project ya, karena yang pertama pekerjaannya itu berurutan, dan yang kedua itu ada yang bercabang, kemudian ada keputusan iya atau tidak, dan alurnya itu terus mengalir sampai pekerjaan ini selesai. Jadi diagram seperti ini tuh sangat membantu tim untuk tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya. Nah, dari chapter 4 ini saya menarik kesimpulan bahwa itulah penjelasan singkat dan mudah tentang developing a project network. Jadi dengan memahami urutan pekerjaan seperti ini tuh hubungan antara aktivitas dan alurnya dari awal sampai dengan akhir itu bisa membuat project itu lebih berjalan tuh teratur dan lebih tepat waktu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.